Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kita akan membahas materi minggu kemarin, yaitu dietetika saluran cerna. Nah, di sini kita akan mempresentasikan dua kelompok, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk presentasinya itu nanti dijelaskan kasusnya, selanjutnya intervensinya apa, dan asesmen. Seperti itu ya. Terus juga untuk menu itu dijelaskan perhitungan dan apa aja makanan yang dilarang untuk si pasien. Nah, kita mulai dari kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini nanti lanjut aja ya untuk kelompok 4 presentasinya, dan di akhir nanti kita tanya jawab, siapa tahu beda. Mungkin sih beda ya pengerjaannya, tapi nanti kita diskusinya itu setelah kelompok 3 dan kelompok 4 selesai. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Yunda Yuning Tias, kemudian Adinda Harahat, Livia Ayunila, dan Putri Boruginting, dan juga Rina Elfrida Bruto. Berikut ini adalah hasil dari diskusi kami mengenai kasus dietetik saluran cerna atas. Next. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Maaf, Din. Suaramu nggak jelas, Din. Jadi teman-teman, mohon maaf karena teman saya terkendala di laptopnya, jadi saya yang akan menjelaskan tentang identifikasi kasusnya. Untuk kasus ini, pasien bernama Ibu L dengan usia 38 tahun, berat badan 43, tinggi badan 150 cm, keluhannya sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Kemudian untuk kebiasaan makan pasien ini memiliki kebiasaan makan yaitu 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Jadi hampir setiap hari itu pasien makan mie instan. Kemudian dia juga sangat menyukai makanan pedas dan jarang mengonsumsi buah dan sayur. Untuk status kesehatannya dari hasil laboratorium menunjukkan kadar Hb 11,11 gram per desiliter. Pemeriksaan lainnya menunjukkan nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan tekanan darahnya 160 per 90 mm air raksa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Saya kembalikan. Selanjutnya sesemennya yang pertama data dasar. Antropometri berat badan 43 kilo, tinggi badan 150, status gizinya normal atau disebut status gizi baik. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah, keluhan sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Kebiasaan makan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Pasien sering menunda makan, pasien sering mengkonsumsi makanan instan. Identifikasi dalam masalah yang pertama itu keluhan sakit dada. Selanjutnya,
Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada diagnosa gizinya. Yang pertama ada NI 1.1, yaitu asupan energi tidak adekuat dihubungkan dengan dietary history. Pasien hanya makan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Nah, yang kedua ada NB 1.5, kesalahan atau gangguan pola makan dihubungkan dengan kebiasaan makan pasien yang jarang mengonsumsi buah dan sayur dan sering mengonsumsi mie instan sebanyak 2 kali dan sangat menyukai makanan pedas. Yang ketiga ada NI 2.1 di mana asupan oral tidak adekuat dihubungkan dengan keluhan pasien sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Dan yang terakhir ada NB 2.1, kurangnya aktivitas fisik dihubungkan dengan riwayat aktivitas fisik pasien yang jarang berolahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk untuk intervensinya, terapi diet yang digunakan untuk tujuan dietnya itu mengurangi faktor yang menyebabkan tekanan yang meningkatkan di dalam lambung atau kondisi GERD. Kemudian prinsip dietnya diberikan bertahap dimulai dari cair penuh atau cair kental, makanan saring, dan makanan lunak secara perlahan dalam porsi sering dan frekuensi, dalam porsi kecil dan frekuensi sering. Kemudian untuk terapi edukasinya, bimbingan untuk pasien dan juga keluarga. Kondisi pasien yang merupakan ibu rumah tangga harus disupport anggota keluarga yang akan bertindak sebagai perawat saat masa penyembuhan. Kemudian bimbingan ini dapat membantu dalam mempersiapkan keluarga saat masa penyembuhan pasien. Untuk syarat dietnya, energi yang diberikan sesuai kebutuhan pasien yaitu 1622,88 kilokalori, ini dari Haris Benedict. Kemudian lemak yang diberikan rendah yaitu 10-15%, rendah serat, cairan cukup, hindari makanan berbumbu tajam, hindari peppermint dan spearmint, hindari rokok, alkohol, coklat, kopi, dan juga kafein. Untuk rencana MONEF-nya, untuk antropometrinya mengecek dan memantau pasien dan status gizi pasien setiap hari dengan melihat berat badan, tinggi badan, dan juga menggunakan IMT. Baik, yang selanjutnya biokimia memantau HB pasien tetap normal. Fisik klinis adanya peningkatan berat badan pasien. Bila tidak terdapat peningkatan, maka akan dikaji penyebabnya. Suhu badan pasien normal yaitu 36,80 derajat Celcius dan denyut nadi tetap dipertahankan di kondisi normal 90 kali per menit. Tekanan darah tinggi menjadi 169/90 mmHg. Asupan makan mulai stabil dan meningkat. Pasien sudah mulai mau makan dan direncanakan untuk mengukur dan memantau berat badan. Perilaku terkait gizi pasien adalah pasien mulai mengonsumsi lauk nabati, sayur, dan buah secara bergantian dan teratur. Makanan yang dikonsumsi pasien sudah cukup beragam, perlu diperhatikan terkait sayuran yang dipilih untuk pasien agar disesuaikan dengan sayuran yang mudah diterima pasien, serta mengurangi mengonsumsi makanan instan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ini untuk perhitungan menunya menggunakan Haris Benedict. Dan selanjutnya untuk menunya
Untuk menu paginya ada nasi tim, kukus tempe, ikan teri telur, dan juga jus kiwi wortel. Untuk selingannya ada bubur kacang hijau. Untuk makan siangnya bubur ayam jagung, bening bayam, kecambah, sari pelepir. Kemudian selingannya ada telur bacem, pisang raja. Untuk makan malamnya nasi tim jagung, kukus pepes, ikan mas, bumbu ulek. Kemudian terong, saus kecap, dan buah potong itu buah apel. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Belum dikasih izin ini share screen-nya. Maaf. Udah bisa, Ros? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Yang beranggotakan saya sendiri, Ruth Meliana Sihite, selanjutnya Rosma Sinta, Konita Adi Parawangsa, dan Porlin Imelda Hutagaul. Untuk kasus akan dijelaskan oleh Porlin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus, yaitu Ibu L, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, dirawat di rumah sakit karena keluhan sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Berat badan pasien saat ini adalah 43 kg dan tinggi badan 150 cm. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar Hb 11,1 gram per dl, pemeriksaan lain menunjukkan nadi 90 kali per menit, suhu 36,80 Celcius, dan tekanan darah 160 per 90 mmHg. Pasien memiliki kebiasaan makan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Hampir setiap hari makanan instan sebanyak 2 kali. Sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengonsumsi buah dan sayur. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya, sehingga lebih sering mengonsumsi makanan instan seperti mie instan. Contoh menu sehari pasien sebelum masuk rumah sakit yaitu pagi pukul 09.00 yaitu mie kuah pedas dan teh manis. Siang pukul 14.00 mie goreng atau mie bakso atau jajan gorengan, atau pisang goreng atau bala-bala atau gehu. Pada malam hari pukul 20 yaitu nasi putih dan telur dadar. Hasil anamnesa menunjukkan asupan energi pasien sebelum masuk rumah sakit antara 1.500 kalori, protein 60%, lemak 120%, dan karbohidrat 90%. Data lain yang didapat adalah pekerjaan suami sebagai supir truk dan pasien jarang sekali berolahraga. Yang selanjutnya yaitu identifikasi kasus. Nama pasien yaitu Nyonya L, usianya 38 tahun, jenis kelamin perempuan, dan diagnosa medisnya gastritis dan hipertensi. Selanjutnya untuk asesmen. Yang pertama di sini antropometri. Untuk tinggi badannya itu 150 meter, berat badannya itu 43 kg, IMT menurut perbandingan berat badan dan tinggi badan itu didapat 19,11. Dan ini normal menurut WHO. Yang kedua itu biokimia.
Untuk biokimia di sini ada hemoglobin yaitu 11,1 gram per desiliter dan ini termasuk rendah. Selanjutnya fisik klinis. Untuk fisik klinis yang pertama ada tanda-tanda vital. Untuk tekanan darah itu 160/100 dan ini termasuk tinggi. Untuk nadinya itu 90 kali per menit. Ini cepat dan untuk suhu 36,80 derajat Celcius dan ini normal. Selanjutnya untuk dietary history, energinya itu 1.500 kalori. Untuk jenis makanannya itu dia menyukai makanan pedas, instan dan jarang mengonsumsi buah dan sayur. Untuk pola makannya itu 2 kali untuk makanan utama dan sekali selingan. Variasinya itu terbatas. Di sini juga dijelasin asupan lemaknya itu 120%, proteinnya 60% dan karbohidratnya itu 90%. Untuk asupan seratnya itu dia jarang mengonsumsi buah dan sayur. Selanjutnya ada riwayat personal. Untuk usianya itu 38 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Untuk riwayat keluhannya itu sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Ada kardiovaskular hipertensi, gastrointestinal gastritis. Selanjutnya untuk riwayat sosial. Untuk faktor sosial ekonomi ibu ini termasuk faktor ekonomi sosial. Situasi rumahnya dia seorang ibu rumah tangga dan suaminya kerja sebagai supir truk. Untuk dia identifikasi masalah yang pertama di sini dari data antropometrinya dia IMT-nya itu normal. Itu 19,11 kg per meter kuadrat. Yang kedua, untuk data biokimia dia kadar hemoglobinnya rendah. Yang ketiga, untuk data fisik klinis ibu ini memiliki tekanan darah yang dalam kondisi tinggi. Yang keempat, untuk pemeriksaan klinis, untuk pemeriksaan fisik klinisnya, bahwa keadaan nadi ibu ini cepat. Yang terakhir, untuk data dietary history-nya bahwa ibu ini memiliki kebiasaan pedas dan mengonsumsi sayur. Selanjutnya untuk diagnosa masalah akan diskan. Kemudian diagnosa masalah atau PES. Pertama ada asupan oral yang tidak adekuat berkaitan dengan keluhan mual, muntah, nyeri ulu hati, dibuktikan dengan timbulnya penyakit gastritis dan hipertensi. Kemudian perubahan fungsi saluran cerna berkaitan dengan penyakit gastritis dan hipertensi dibuktikan dengan adanya mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Kemudian pola makan yang tidak teratur ditandai dengan sering menunda makan dibuktikan dengan data dietary history. Kemudian selanjutnya asupan lemak berlebih ditandai dengan jenis makan pasien yang sering mengkonsumsi makanan instan dan jarang mengkonsumsi sayur dibuktikan dengan hasil asupan lemak sebanyak 120%. Terakhir, asupan serat yang tidak memadai ditandai dengan jenis makanan pasien yang jarang mengkonsumsi serat dibuktikan dengan total asupan serat pasien. Selanjutnya, intervensi gizi. Terapi diet. Tujuan dietnya yaitu pertama, meringankan beban kerja saluran pencernaan.
Kedua, membantu menetralisir kelebihan asam lambung. Ketiga, mendukung terapi medis. Keempat, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kelima, mempertahankan atau meningkatkan status gizi. Keenam, memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung. Prinsip dietnya, pertama, mengatur jadwal makan dan ukuran porsi makan. Kedua, memberikan makanan yang mudah dicerna dengan porsi kecil dan dengan frekuensi pemberian yang sering. Ketiga, memberikan makanan yang tidak mengandung bahan makanan atau bumbu tajam. Keempat, bila ada gejala intoleransi laktosa, berikan susu rendah laktosa, namun pada umumnya tidak dianjurkan minum susu terlalu banyak. Kemudian syarat dietnya. Pertama, energi disesuaikan dengan kemampuan pasien untuk menerima, diberikan total 1423,1 kilokalori. Karbohidratnya diberikan 249,04 gram, proteinnya diberikan 53,36 gram, lemak diberikan rendah 23,71 gram, serat diberikan bertahap dari rendah hingga tinggi. Pemberian vitamin disesuaikan dengan angka kecukupan gizi. Vitamin B1 diberikan 1,1 mg, vitamin B2 diberikan 1,1 mg, vitamin B3 diberikan 14 mg, vitamin C diberikan 75 mg. Mineral diberikan disesuaikan dengan angka kecukupan gizi. Kalsium 1000 mg, fosfor 700 mg, besi 9 mg, natrium 1500 mg. Cairan disesuaikan dengan angka kecukupan gizi yaitu 2350 ml. Preskripsi diet. Diet diberikan dalam bentuk lunak, diberikan berupa makanan utama 3 kali dan 2-3 kali makanan selingan. Energi disesuaikan dengan kemampuan konsumsi pasien. Karbohidrat cukup, protein cukup, dan lemak cukup. Perhitungan kebutuhan. Kami menggunakan rumus dari Mifflin yang menghasilkan perhitungan 1016,5 kilokalori. Kemudian dikalikan oleh PAL. PAL-nya adalah rendah, yaitu 1,4, sehingga menghasilkan total 1423,1 kilokalori. Proteinnya menggunakan 15% dikali energi, sehingga menghasilkan 53,36 gram. Lemaknya juga menggunakan 15%, yang menghasilkan 23,71 gram. Karbohidrat menghasilkan total 249,04 gram. Selanjutnya untuk terapi edukasi. Yang pertama, materi edukasi gizi, yaitu memberikan edukasi gizi kepada pasien tentang jenis diet yang akan diberikan kepada pasien. Dalam hal ini, diet gastritis memberi penjelasan tentang hubungan antara penyakit gastritis yang diderita dengan pemberian diet tersebut, menjelaskan kebutuhan gizi yang harus terpenuhi kepada pasien, menjelaskan pentingnya konsumsi makanan seimbang dan bergizi. Yang kedua, aplikasi edukasi gizi, yaitu memberikan pelatihan mengenai pemberian makanan seimbang, serta untuk penyakit yang diderita oleh pasien melalui ketepatan jumlah, frekuensi, serta modifikasi makanan. Selanjutnya ada rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama, memantau asupan oral pasien hingga adekuat dengan target hingga penyakit gastritis dan hipertensi pasien sembuh. Yang kedua, melakukan pemantauan terhadap pola makan pasien dengan target meningkatkan kesadaran pasien untuk makan teratur. Yang ketiga, menurunkan asupan lemak pasien yang berlebih dengan target menjadi 15%. Dan yang terakhir, meningkatkan asupan serat pasien yang kurang dengan target 30 gram. Untuk selanjutnya, di bagian menu akan dijelaskan oleh Konita di Parawangsa.
Perencanaan menu. Di sini kami menggunakan rumus Mifflin total yang mendapatkan total kebutuhan energinya itu 1423,1 kilokalori. Kemudian di sini kami memakai diet garam rendah 3 yang mengonsumsi natriumnya itu 1000 mg. Kemudian contoh bahan makanan yang dilarang dalam kasus ini itu makanan yang mengandung gas seperti brokoli, buncis, kubis, kol, bawang-bawangan. Nah, di sini susunan menunya makanan pagi, nasi tim, gulai telur rebus, sayur bayam bening, tempe kuah rebus, dan air putih. Selingan siangnya smoothies naga. Di sini kami memakai yogurt rendah lemak, pisang, dan buah naga. Kemudian makanan siangnya nasi tim, ikan patin bakar, kembang tahu rebus, tumis bayam bersantan, dan air putih. Selingan sorenya kue pancung, jus pepaya. Makanan malamnya nasi tim, tumis bandeng, pepes oncom ampas tahu, daun singkong rebus, dan air putih. Total keseluruhan energinya itu 1413,3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu total keseluruhannya, dikarenakan teman kami Konita lagi ada masalah jaringan. Baiklah, total keseluruhan pada energinya yaitu 1413,5. Dan pada proteinnya yaitu 54,5, sedangkan pada lemaknya yaitu 33,95, sedangkan pada karbohidrat yaitu 255,8 dan serat 17,2, kalsium 986,5, fosfor 761,35, Fe 15,7851, natrium 951,75, vitamin B1 1,64, vitamin B2 1565, pada vitamin B3 3,35, vitamin C 191,3. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata yang kurang atau ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Saya ingin bertanya. Ini Fani ya? Ya. Ini pertanyaannya untuk kelompok berapa? Kelompok 4, kelompok yang baru presentasi. Saya Fani dari kelompok 1 kelas B. Saya ingin bertanya, di TEE itu kan kalian cuman mengalihkan dengan faktor aktivitas, nggak pakai faktor stres. Saya bertanya itu kenapa nggak dipakai faktor stresnya? Apakah memang nggak diperlukan atau gimana? Terima kasih. Ini pertanyaannya boleh langsung aja atau nunggu kalian jawab? Seperti ini ya, kalau ada lagi yang mau bertanya, silahkan ditanya nanti biar sekaligus saja seperti itu. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi perhitungan lemaknya itu ada kelompok 3 buat 25%. Nah, sedangkan di buku itu kalau penyakit pasien gastritis itu disarankan untuk konsumsi lemaknya itu dikurangi, cukup 10-15% aja. Nah, kenapa kelompok 3 membuat sampai 25%? Padahal di buku padahal menurut buku itu cukup 10-15% aja.
Baiklah, saya Mentari Sinambela ingin bertanya ke kelompok 3. Saya dari kelompok 5. Saya ingin, apa bisa kelompok 3 share screen kembali? Kalau misalnya bisa, boleh. Kalau enggak, gimana kelompok 3? Bentar ya, Men. Ya. Dan coba berikan contohnya. Sebelumnya nasional Oke deh, di bagian assessment din, diagnosa. Oke deh. Di sini saya perhatikan tidak sesuai dengan PES. Jadi kelompok kalian itu tidak dibuat dengan berkaitannya. Seperti NI 2.1, asupan oral tidak adekuat dihubungkan dengan keluhan pasien dada, mual dan muntah. Jadi itu tidak dijelaskan berkaitan dengan apa, berkaitan dengan penyakit gastritis kah atau apa. Terus saran saya itu ditambahin satu lagi, yaitu NB 1.1, defisit pengetahuan terhadap makanan dan gizi berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan instan ditandai dengan menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi saya bilang begitu karena di dalam buku dietetik itu biasanya kalau penyakit gastritis itu diagnosanya itu berkaitan dengan pengetahuan pasien terhadap makanan dan gizi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih sarannya, Menteri. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fani. Jadi untuk TEE-nya tadi itu kami tidak mengalihkan dengan faktor stres, karena memang aktivitas si ibu ini enggak terlalu berat kali. Dan pas dia masuk rumah sakit kan itu dia aktivitasnya sudah enggak ada. Jadi itu alasan kami tidak mengalihkan ke faktor stres. Juga menurut referensi yang kami cari, untuk TEE itu cuma dikali PAL. Untuk faktor stresnya tidak ada. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Terima kasih, Ruth. Untuk kelompok 3, silahkan dijawab pertanyaan dari Wilda dan Mentari Sinambela. Maaf, Ruth, aku tadi itu ngasih saran sama kelompok 3. Kalau misalnya bisa diterima atau enggak. Aku cuma kasih saran aja. Ini kita kan diskusi, kalau misalnya ada salah dari saranku, aku terima juga gitu. Oke. Baik, terima kasih Mentari atas masukannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wilda.
mengenai perhitungan lemak ya tadi 25%. Iya benar ya Will? Iya Yun. Jadi itu kan kalau dalam buku itu 10-15% yang diperhitungkan 25%. Jadi kalau yang saya tahu kalau masih range-nya 10% itu 10% kurang atau lebih itu nggak masalah gitu. Jadi perbedaannya nggak terlalu banyak itu dari 15 ke 25% gitu. Terima kasih. Maksudnya batas maksimalnya gitu. Kalau misalnya dari gimana Wilda jawabannya? Yang apa namanya 25% itu kan tadi kan Yunda bilang masih bisa ditoleransi. Nah, itu ada buku yang menyatakannya atau gimana Yun? Bukan dari buku sih, lebih ke sering dengar ibu bilang kalau misalnya jelasin gitu. Gitu sih Will. Walaupun dia ini disuruh rendah lemak, tapi kalau dia range-nya 5-10 gitu masih boleh gitu maksudnya. Iya, kalau range-nya kayak di setiap atau nggak di lemak juga, nggak di lemak doang, di energi, protein, dan lain-lain tuh yang kami ketahui gitu, yang kami sering dengar juga dari ibu, kalau range-nya 10% itu mesti bisa ditoleransi gitu, itu maksimal dan minimalnya gitu. Oke, makasih jawabannya Yunda. Terima kasih juga Wilda pertanyaannya. Saya kembali ke Ruth. Boleh bertanya lagi nggak? Tapi jika didampingi terlalu banyak Saya ingin bertanya ke kelompok 4. Tadi itu kalian pakai palnya ringan kan? Jadi saya bertanya kenapa kalian pakai ringan sedangkan itu kan ibu rumah tangga. Jadi di kasus itu saya baca kalau misalnya ibu rumah tangga itu dia sering menunda makan karena kesibukan mengurus rumah tangga. Jadi menurut saya itu palnya itu sedang. Kenapa ya kelompok kalian buatnya ringan? Terima kasih. Palnya rendah ya. Saya mencoba menjawab. Jadi di sini kami pakai palnya itu rendah karena aktivitas si ibu sebelum masuk dan saat rumah sakit, misal nih, dia kan sebelum rumah sakit, kadang dia lupa katanya makan karena pekerjaan rumah aja, bukan karena ada pekerjaan di rumah, seperti itu. Terus juga pas dia dipakai setelah masuk rumah sakit, sedangkan pas masuk rumah sakit, ibu itu aktivitas nggak ada, cuma makan sama dia aja, seperti itu. Kalau dia dipakai palnya sedang, berarti ibu itu dalam rumah sakit aktivitasnya masih ada. Sedangkan di sini kan dia cuma makan sama tidur aja, seperti itu. Berarti ini kalau misalnya palnya itu dipakai palnya dalam kondisi dia lagi di rumah sakit ya? Kelompok lain kalian pakai palnya berapa, weh? Kalau kami iya pakai setelah dia di rumah sakit. Kalau kelompok aku 1,7 sedang. Berapa? Itu dipakai sebelumnya, Bu. Karena kelompok kami kan kami ambil kasusnya yang setelah dia di rumah sakit ngambil palnya gitu. Dia masuk rumah sakit. Apakah yang pakai setelah masuk rumah sakit cuma kami? Kelompok 1 sama 2, weh, kira-kira kalian pakai palnya berapa? Kalau boleh tahu. Yang tadi kelompok 2. Iya, Di. Gimana, Men?
Oh, mungkin nanti Ibu bisa kasih kesimpulannya ya, kalau misalnya pakai kalnya itu dia sebelum masuk rumah sakit ataupun setelah masuk rumah sakit. Makasih, Rod. Ini udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Biar kita tutup. Sebenarnya aku pengen diskusiin yang masalah faktor stres itu, tapi waktunya nggak cukup lagi ya, deh. Bisa, cuman 7 menit lagi. Udah, bilang aja, Will. Masih sempat itu kayaknya. Aku ini, apa namanya, baru tahu kalau seandainya, kalau misalnya kita ngitung kebutuhan energi itu pakai faktor stres. Itu dari buku mana ya? Aku baru tahu, betul lah. Ya tadi Pani itu yang bertanya. Kami juga seperti itu karena lihat di buku dia nggak dikali ke faktor stres lagi seperti itu, cuman dikali kepala aja. Pan dari mana Pan? Terus dia cara ngitung faktor stresnya gimana? Aku bertanya, Po. Nggak tahu. Bukannya ini ya, kalau yang faktor stres itu kalau misalnya dia ada demam gitu ya? Itu disesuaikan sama kasusnya gitu nggak sih? Kayaknya itu kemarin. Gini ya, kalau nggak salah ya aku dengar itu waktu pembahasan kasus Ibu Erni itu kalau nggak salah bilang faktor stres itu nggak selalu dipakai, harus dilihat juga kasus dia itu gimana gitu kan. Jadi harus kayak yang dibilang Indah tadi, itu harus disesuaikan dengan aktivitas dia kayak mana, riwayat jadi rumah itu kayak mana gitu kan. Kalau dia nggak ada yang memberatkan ya udah nggak usah dikali dengan faktor stres gitu. Kalau nggak salah ya, tapi kok salah mohon dikoreksi. Jadi di tugas ini kalian pakai nggak? Kalau kalian cara pengaliannya gimana, weh? Aku nggak ada pakai faktor stres. Orang Pani pakai. Gini, kalau aku awalnya aku tuh cuman pakai faktor aktivitas saja, nggak pakai faktor stres. Tapi nggak tahu entah kenapa tiba-tiba waktu di perhitungannya faktor stresnya ada gitu. Jadi pas di bagian aku buatnya cuma di faktor aktivitas saja. Entah mungkin aku yang salah gitu kan, karena nggak buat faktor stres gitu. Makanya tadi aku tanya sama kelompok 4. Kelompok 3 juga kan tadi nggak bikin kan. Makanya tadi aku lupa nanya juga. Udah nggak ada lagi? Kita tutup aja ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.